24 Today, aktual, tajam, dan berimbang. Sengketa tanah yang berada di wilayah Cilincing, Jakarta Utara, sampai sekarang belum juga tuntas, saat ditemui awak media di daerah Cilincing, Jakarta Utara, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Hamim Syahputra selaku ahli waris mengatakan, bahwa awal tahun 2015 sampai tahun 2018, sudah beberapa kali ganti pengacara, dan tahun 2018 sudah mulai bergerak, dari mulai Januari, dan sudah mulai pasang plang, dan di bulan April, ahli waris dapat gugatan, dan mereka menggunakan hak verponding, cuma ahli waris tetap menggunakan girik yang asli, dan di kelurahan terdaftar sampai letter C-nya juga ada. Tahun 2020 kita selesai sidang pengadilan Jakarta Utara, terus sampai ke Jakarta Pusat Gajah Mada, dan sempat vakum juga waktu itu, dan sekarang diambil alih oleh kuasa hukum, yang sekarang yaitu Hasidah S. Lipung SS, SH, MH. Harapan ahli waris agar bisa dibantu dan butuh pertolongan, dan juga sangat berharap banyak, kepada pengacara agar bisa memperjuangkan hak ahli waris, dan terima kasih banyak Allah telah mempertemukan saya, kepada pengacara yang sekarang ini, dan mudah-mudahan pengacara saya diberi kesehatan, keberkahan, dan berumur panjang, ucap Hamim selaku ahli waris. Di tempat yang sama Hasidah S. Lipung SS, SH, MH, mengatakan, bahwa sekarang ini saya yang mendampingin ahli waris, dan sekaligus pemilik tanah yang sah, dan semua surat-suratnya asli dan girik, dan saat ini lokasi tanah ahli waris ditempati orang lain, dan sudah 2 kali terpasang plang nama, yang pertama Lukman Sakinah Agraria, dan yang kedua Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Andus Haji Edi Darnadi. Ahli waris Hamim Syahputra dan Yuni Chandra sempat bertarung di pengadilan melawan Lukman Sakti Nagaria dari PN sampai MA. Yuni Chandra menang dengan alas verponding melawan SHM milik Lukman. Alasan yang dipegang Lukman Sakti Nagaria adalah SHM, sertifikat hak milik. Dalam posisi pertarungan pengadilan, ada beberapa hasil pertimbangan majelis hakim, bahwa salah satu oknum BPN menerbitkan sertifikat secara melawan hukum. Putusan MA atas nama tergugat yaitu Lukman Sakti Nagaria, dan teman-temannya. Jadi dalam hal ini sebagai kuasa hukum, agar memperjuangkan haknya teman-teman, dan juga saudara-saudara saya, kami meminta kepada Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Andus Haji Edi Parnadi, agar bisa bertemu dengan kita dan ahli waris untuk membicarakan, apa alasan beliau yang dimiliki, sehingga menduduki dan menguasai lahan tersebut. Minggu lalu saya masuk ke sini itu dikuasai oleh beberapa oknum Brimob. Ahli waris sempat masuk ke dalam dan ternyata di dalam dikurung, dan digembok dari luar, oleh orang Lukman Sakti Nagaria. Sementara ahli waris ada di dalam, saya akan laporkan atas perbuatan mereka ke Polsek Cilincing, namun Polsek Cilincing kurang respon atas laporan saya. Karena ini termasuk ada dugaan perbuatan pidana, karena meskipun belum 1 kali 24 jam, tetapi ada upaya pengembokan dari luar, dan di dalam ada 5 orang perempuan, dan 3 orang lelaki dari ahli waris. Karena di Polsek Cilincing kurang respon, saya langsung ke Polres Jakarta Utara, dan itu pun kurang direspon juga oleh Polres Jakarta Utara. Saya berharap agar dipertemukan dan membicarakan masalah ini, mudah-mudahan ada solusinya dan siapapun yang ada di belakang Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Andus Haji Edi Parnadi ini, marilah kita duduk bersama-sama, memberikan hak daripada yang berhak, menerima haknya, dan janganlah hak mereka dirampas, dan sekarang ini kan kita sudah merdeka, ucap Hasidah S. Lipung SS, SH, MH, dari kantor hukum Langka Law Firma, yang berlokasi di Jakarta Utara. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Hamim Syahputra. Hamim Syahputra. Ayo Pak, kronologi kejadian Pak. Kronologi kejadian kita buka dari awal yang 2015-an sampai kita ganti pengacara lagi. Yang kedua pengacara Pak Oscar 2018. 2018 kita bergerak dari bulan Januari akhir tahun sampai kita pasang plang 2018 bulan April. Nah setelah itu kita bulan April itu kita dapat gugatan dari Tommy Akalalo. Nah mereka ini menggunakan hak verponding. Cuma kerja berdasarkan girik yang ada.
pada tahun 2020 kita selesai sidang tuh. Nah, selesai di sidang pengadilan Jakarta Utara lari ke Jakarta Pusat, Gajah Mada. Nah, 2020 itu kita sementara ini vakum dan kita alihkan ke Ibu Ida. Nah, sampai saat inilah kita punya pergerakan lagi untuk para ahli waris kita. Tuh penjelasannya. Iya. Nah, terus harapan Bapak nih apa nih? Harapan saya untuk semua ahli waris yang berharap kepada Ibu bisa membantu saya. Orang yang benar-benar butuh pertolongan Ibu Ida. Dan sampai saat ini pun ya mungkin saya pada bangun juga. Dia berharap banyak untuk para ahli waris. Mohon dengan sangat kepada Ibu Ida bisa memperjuangkan hak ahli waris. Harapan saya pribadi. Dan terima kasih banyak. Ya mungkin Allah sudah pertemukan saya dengan Ibu Ida. Dan mudah-mudahan insya Allah Ibu Ida selalu diberikan kesehatan. Amin. Diberikan umur yang panjang dan diberikan rezeki yang berkah. Itu aja harapan saya. Tapi sebuah lengkap ya Pak ya surat-suratnya? Lengkap semua. Asli ya Pak? Asli. Oke. Terus pengacara nih Bu, gimana Bu? Ya, jadi saya mendampingi beliau dalam hal ini sebagai ahli waris dari pemilik, dan alas hak yang dia pegang adalah girik. Girik ini girik asli. Nah, saat ini lokasi beliau ini dikuasai kemarin sebelum terpasang Bapak Irjen Polimi itu Lukman Sakti Nagaria. Nah, kemarin terpasang. Dan klien saya ini ada Pak Hamim dan juga ada Ibu Yuni. Nah, beliau ini kemarin yang bertarung di pengadilan melawan Lukman Sakti Nagaria dari PN, PT, MA. Beliau menang dengan alas hak terpending. Alas hak yang dipegang oleh Lukman Sakti Nagaria adalah SHM. Sertifikat hak milik. Itu. Cuman dalam posisi pertarungan di pengadilan ada beberapa temuan-temuan, bahkan ada dari hasil pertimbangan daripada majelis hakim bahwa tergugat 6 dalam hal ini BPN secara melawan hukum menerbitkan sertifikat atas nama para tergugat. Para tergugat yaitu Pak Lukman dan kawan-kawan gitu. Seperti itu. Jadi dalam hal ini saya sebagai kuasa hukum akan memperjuangkan haknya teman-teman ini, saudara-saudara saya, dan kami meminta sekarang ini yang terpasang namanya Pak Irjen Pol Purnawirawan Alfieri Nardani bisa bertemu dengan kita untuk membicarakan apa alas hak beliau yang dimiliki sehingga menduduki dan menguasai lahan tersebut. Minggu lalu saya masuk ke sini itu dikuasai oleh BRIMOB. Ada beberapa oknum-oknum BRIMOB di dalam yang saya minta keluar karena dia tidak ada sprint atau surat perintah. Itu saya minta beliau menunjukkan karena tidak ada, berarti kan sudah jelas apa tugas daripada BRIMOB tersebut. Teman-teman oknum-oknum BRIMOB ini ya menguasai aset yang bukan milik negara, ya kan? Menjaga aset yang bukan milik negara. Kalaupun bukan milik negara berarti harus ada surat perintah dong. Nah, itu yang tidak bisa ditunjukkan sehingga kita minta keluar. Keesokan harinya setelah para ahli waris masuk ke dalam, ini tiba-tiba kita diserang dengan beberapa saudara-saudara kita diturunkan, rekan-rekan dari Flores. Tuh ada teman-teman beberapa yang diturunkan. Kemudian dia menggembok dari luar sementara ahli waris ada di dalam. Hal ini sudah kita komunikasikan dan saya langsung mau buka laporan ke. Udah dilaporkan Bu? Polsek Cilincing. Tetapi Polsek Cilincing saya mengatakan dalam hal ini kurang merespon. Kurang merespon daripada laporan kami. Padahal ini sudah ada dugaan perbuatan pidana karena meskipun penyekapan itu menunggu 1 kali 24 jam, tetapi upaya penyekapan itu kan sudah terjadi dengan ada penggembokan dari luar dan ada di dalam 5 orang perempuan dan 3 laki-laki dari ahli waris. Seperti itu. Setelah saya di Polsek Cilincing karena respon kurang cepat, ya kan, saya pindah ke Polres Utara, Polres Jakarta Utara. Saya pun mengalami hal yang sama, sehingga saya cooling down dulu, dan mencoba mencari siapa sih orang-orang yang Lukman Sakti Nagaria ini yang bisa bertemu dengan pihak kami untuk membicarakan masalah ini agar tidak terjadi di bawah ini saling tabrak. Yang menurunkan orang-orang, saudara-saudara dari Flores
dari NTT dan lain-lain, kita nggak mau main cara-cara begitu. Tapi kita mau duduk bersama, membicarakan ini secara baik-baik, menunjukkan alas hak masing-masing, dan kemudian kita bicarakan solusinya bersama. Tapi udah pernah ketemu belum, Bu? Saya sudah pernah ketemu kemarin, mengatasnamakan kuasa dari Lukman Sakti Nagaria, Pak Marcel Wawo. Saya ketemu di rumah makan Pelangi. Dia minta kopian dokumen-dokumen yang kita miliki, kita sudah berikan. Nah, tetapi pada saat saya meminta dokumen yang mereka miliki, kita tidak diberikan. Masalahnya sekarang ini adalah mereka menguasai lahan ini, para ahli waris tidak boleh masuk. Sementara alasan mereka belum jelas sampai saat ini. Kalau kami alasannya boleh kita tunjukkan, mau kopiannya, mau aslinya ada. Dan itu terdaftar di kelurahan. Seperti itu. Oke. Terakhir nih, Bu, harapannya, Bu, buat Harapan saya adalah siapapun di belakang dari baik Pak Dirjen ini ataupun Pak Lukman Sakti Nagaria, marilah kita duduk bersama.